Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya umat Paroki Santo Athanasius Agung Karangpanas. Salam sejahtera, berkah dalem. Apa kabar Bapak Ibu? Nah, ini khususnya untuk para lansia ya di paroki ini. Para lansia. Ngapain saja ini Bapak Ibu? Masih kenal nggak ini dengan romo parokinya? Ya, lama lockdown lupa ada romonya segala ini. Romonya juga lupa sama umatnya. Wah, ini jangan sampailah terjadi kayak begitu ya. Nah, ini para lansia meskipun sekarang masa pandemi dan tinggal di rumah saja, jangan khawatir ya. Allah memakai orang lanjut usia untuk menyatakan kehendaknya. Loh, luar biasa atau ini. Jadi jangan pesimis, tetap semangat meskipun sudah lanjut usia, meskipun tinggal di rumah saja ya. Nah, nanti para lansia bisa di rumah sambil merenung ini ya. Kalau pakai HP subscribe ini, tahu nggak subscribe? Nah, ini bagikan kepada sesama lansia dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nah, ini kalau masa muda ini ya, ini sudah agak setengah lansia ya, tetapi masih bergaya. Tapi kalau pandemi kan nggak bisa ini sekarang. Ya toh. Nah, semua orang itu mempunyai harapan itu panjang umurnya, ya kan? Sehat, sejahtera, ya, bahagia. Nah, tetapi ya panjang umur ini untuk apa? Kalau hanya sekedar menambah usia ya, tentunya ya panjang umur tapi ingin hidupnya berkualitas, ingin hidupnya bermakna, ingin hidupnya berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga dan masyarakat. Itu yang penting. Jangan panjang umur neng malah ngeributi terus ya, itu gimana itu? Sejak muda pun sudah ngeributi. Wah lah, ini kalau ini sudah nggak ada obatnya itu kalau gitu. Tapi masihlah untuk lansia di sini baik-baik semua. Semangat ya Bapak Ibu, seperti ini. Mbah-mbah, oma-opa. Nah, ini kita lihat zaman perjanjian lama ini ya. Ini Bapak Abraham itu ketika dipanggil meninggalkan daerah asalnya untuk pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, demikian sabda Tuhan itu. Iya, usianya sudah 75 loh. Nah, 75 hidupnya berarti. Tuhan menggunakan orang sudah seusia itu, sudah mateng, jelas. Sekarang ini siapa nih? Membawa 2 loh batu ini jelas ini Nabi Musa. Usianya 80 tahun ketika diutus Allah membebaskan Israel dari Mesir. Lu kok tahu kalau usianya waktu itu 80 tahun? Nah, Musa kan meninggalnya pada usia 120 tahun. Ya, perjalanan umat Israel di padang gurun 40 tahun. Nah, berarti ketika dia mulai diutus itu kira-kira ya seusia 80-an tahun gitulah. Luar biasa kan, 80 tahun jalan di padang gurun. Usia segitu bisa apa itu? Makanya jangan menyepelekan usia. Ini pun jalan di padang gurun nggak main-main loh. Mengembara di sana nggak main-main loh. Selama 40 tahun. Oh, luar biasa toh. 40 tahun saja nuntun orang banyak. Oh, luar biasa. Itulah Nabi Musa. Nah, sekarang dalam perjanjian baru seperti apa? Para rasul itu semuanya setia. Sampai usia tua itu mereka memberitakan Injil. Sampai usia tua. Bahkan sampai akhir hidupnya. Akhir hidupnya seperti apa para rasul ini? Ya, mati dibunuh sebagai martir. Ya.
ngatasi wong tua, mewartakan Injil, matinya dibunuh. Ini Petrus, ya, dipakai oleh Allah untuk mewartakan Injil dan meyakinkan kaum Yahudi bahwa keselamatan bukan hanya untuk kaum Yahudi saja, tetapi juga untuk seluruh bangsa. Ya, Petrus mewartakan Injil sebegitu semangatnya sampai sudah usia tua, dan akhirnya dia mati di kayu salib, disalibkan dengan kepala di bawah. Luar biasa, perjuangan yang menakjubkan, iman yang luar biasa. Nah, ini Santo Yohanes Rasul. Ya, ini satu-satunya rasul yang meninggal bukan karena dibunuh ya, tetapi karena pembuangan ya. Diperkirakan dia usianya sekitar 90-an tahun ya. Di pembuangan di Pulau Patmos itu dia menuliskan kitab Wahyu, mencatat keadaan akhir zaman berdasarkan penglihatan. Saat di pembuangan itu justru dia merenung, Allah menyatakan kehendaknya menggunakan orang seusia ini. Ya, Santo Yohanes Rasul ini juga menulis Injil. Paulus ya, memang saat dipanggil dia masih muda ya, tetapi setelah itu dia mewartakan terus sampai tua ke berbagai tempat ya, menemui rintangan, penderitaannya berat. Paulus tetap setia, tetap tekun menjalankan pelayanannya sampai akhir hidupnya ya. Maka ketika orang mengakhiri hidup, ini sebuah persembahan ya, maka para lansia tetap semangat terus ya. Lihat ini, tokoh-tokoh di perjanjian lama, tokoh-tokoh di perjanjian baru. Nah, gimana tokoh di zaman modern ini? Lihatlah Paus Yohanes Paulus kedua ya, beliau sudah sekarang menjadi santo ya. Dia memimpin gereja sampai usia 84 tahun loh ya kan, berarti ya maaf ya, orang tuyuk-tuyuk ternyata masih memimpin gereja ya. Beliau dilahirkan 1920 di Polandia ya, meninggal tahun ini ya. Nah, ini luar biasa kan, umur 84 tahun masih makaryo, padahal beliau pernah ditembak dan beberapa peluru bersarang di tubuhnya, melukai bagian tubuhnya ya. Ini zaman modern siapa lagi? Mother Teresa ya. Bunda Teresa dikenal ya karena dia berkarya di Kalkuta, India ya, ngopeni orang-orang miskin di kota itu ya. Ia pun sudah menjadi santa, lahir 1910, meninggal 1997. Usianya berapa ini? Berarti saat sampai akhir makaryo itu, sampai berkaryanya, pelayanannya 87 tahun. Oh ya kan, tadi tokoh laki-laki, tadi tokoh perempuan ya, beliau sudah mulia di surga. Adakah tokoh yang masih hidup? Nah, nggak usah jauh-jauh saja. Ini beliau ini sekarang ya, Paus Fransiskus itu sudah usia 85 tahun ya, Paus yang ke-266 ya. Bayangkan ya, usia 85 tahun masih berkarya, memimpin gereja sedunia ya kan, luar biasa ini berarti ya. Jadi melalui orang-orang tua seperti ini Allah menyatakan kehendaknya. Nah, maka para lansia tidak perlu takut atau khawatir ya. Para lansia yang di paroki Karangpanas ini, ayo tetap semangat ya. Jangan takut, jangan khawatir atas kelemahan fisik.
Fisik boleh lemah, tetapi semangat tetap tegar, tetap kuat. Nah, fisik itu adalah proses alamiah, semua akan mengalami ya, tetapi yang namanya iman semakin kuat harusnya itu ya. Biarkan saja hal itu terjadi secara alami ya. Yang penting ya tidak membuat kelemahan itu sebagai halangan untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bagi setiap orang ya. Setiap lansia punya kesempatan, punya potensi untuk berkarya. Ya, para lansia di paroki ini yang terkasih ya, jangan lemah, jangan patah semangat. Bapak Ibu masih tetap sangat berguna bagi anak cucu ya. Semangat terus ya. Sekurang-kurangnya ya, lansia masih bisa menjadi pendoa, masih bisa menjadi penjaga iman. Jangan takut, jangan lemah. Tegakkan terus semangat orang-orang muda yang loyo. Ya. Tunjukkan bahwa saya yang lansia saja masih semangat kok, kaum muda mau loyo. Mesti mereka akan bersemangat kembali ya. Kurang-kurangnya Bapak Ibu juga selalu berdoa bagi mereka. Ya, sekali lagi untuk para lansia jangan takut juga dari pihak kami, orang-orang muda, orang-orang yang masih kuat ya. Kami sebagai sesama orang beriman, kami mempunyai kasih, kami punya kepedulian, kami punya rasa hormat kepada lansia ya. Kalau orang muda nggak punya hormat kepada lansia, apalah jadinya ya. Ya, jadi para lansia jangan takut. Tuhan Yesus memberi kekuatan, Tuhan Yesus memberkati berkah dalam.